Untuk informasi terkait pemeriksaan ex-Mendak M. Lutfi di Kejagung, kita sudah terhubung dengan Dian Silitonga, jurnalis Kompas TV, langsung dari Kejaksaan Agung. Dian, sudah hampir 8 jam M. Lutfi diperiksa, tapi tampaknya kita mendapatkan gambar terbaru dari Kejaksaan Agung. Kami masih menunggu informasi siapa yang tadi baru masuk ke mobil tahanan Kejaksaan Agung. Tapi tampaknya masih kita harus cari tahu itu terkait dengan kasus apa. Dan saat ini sudah terhubung Dian Silitonga di sana. Dian, bagaimana perkembangan pemeriksaan M. Lutfi saat ini? Ya, Friska, Muhammad Lutfi saat ini masih diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Agung. Artinya memang seperti yang Anda katakan tadi sudah lebih dari 8 jam Muhammad Lutfi diperiksa. Nah, Muhammad Lutfi ini diperiksa sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah atau CPO dan turunannya pada periode akhir 2021 hingga April 2022 yang lalu. Nah, pemeriksaan Muhammad Lutfi hari ini merupakan pengembangan dari pemeriksaan 3 tersangka korporasi yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung. Mereka adalah Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan juga Musimas Group yang kemudian diduga ketiga korporasi ini bermufakat jahat untuk melakukan proses penerbitan persetujuan ekspor, di mana Kementerian Perdagangan ini posisinya adalah sebagai lembaga yang berwenang memberikan izin ekspor minyak sawit mentah tersebut. Sehingga memang pemeriksaan Muhammad Lutfi tentu diperlukan untuk didalami keterangannya terkait dengan sejauh mana pengetahuan dan keterlibatan Lutfi dalam kebijakan terkait dengan izin ekspor minyak sawit mentah tersebut. Apalagi kita ingat waktu itu ada aturan terkait wajib pemenuhan kebutuhan domestik dan juga pemberlakuan harga domestik yang kita kenal dengan DMO dan juga DPO. Nah, selain 3 tersangka korporasi, Kejaksaan Agung juga sudah memproses hukum 5 tersangka perorangan yang saat ini statusnya sudah terpidana. Tadi sempat Anda sebutkan, Friska, mereka diantaranya adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendak Indra Sari Wisnu Wardana, dan kemudian juga ada anggota tim asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Lin Che-wei, dan juga ada Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor, dan kemudian juga General Manager General Affairs PT Musimas Pierre Togar Sitanggang, dan kemudian juga Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group Stanley MA. Nah, tercatat korupsi izin ekspor minyak sawit mentah ini merugikan negara yang nilainya mencapai lebih dari 6,4 triliun rupiah. Karenanya kita akan cermati bersama nanti bagaimana hasil pemeriksaan dari mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, karena selain Lutfi ini sebelumnya juga Kejaksaan Agung sempat memeriksa Airlangga Hartarto yang saat ini masih menjabat sebagai Menko Perekonomian. Apakah pemeriksaannya kemudian bertalian dan kemudian nantinya akan berpotensi memunculkan nama tersangka baru dalam kasus ini? Kita cermati bersama, Friska. Sejauh ini selain Airlangga Hartarto, selain M. Lutfi, belum ada daftar saksi lain yang akan diperiksa oleh Kejaksaan Agung, Dian. Oke, tadi Dian Silitonga melaporkan dari gedung Kejaksaan Agung Jakarta, yang melaporkan bahwa ex-Mendak M. Lutfi saat ini masih diperiksa di Kejaksaan Agung dalam kasus izin ekspor minyak goreng. Kita ke perkara lainnya.